ذريته الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع سادتنا علي عبد علوي من شارق العظيم مغاربها ومن شيخنا في الدين إن الله كريم يغفر لهم ويعلي درجات في الجنة ينفعنا بأسرار في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا عمامنا عماتنا خالتنا أخوالنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا صاحب الكتاب الشيخ أمامي زادة إن الله كريم يغفر لهم ويعلي درجات في الجنة ينفعنا بأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Halaman berapa? 8 bacaannya nih. Baris. Wa ma anzalna ala qaumi min jundi minas sama. Oh ya. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin ay wa ma anzalna ala qaumi Habib ba'da mautihi jundan minas sama'i liyahliku qaumahu ma kunna naf'alu hadzal amra fi ihlakihim kana aisara indana mimma yazunnuna thumma bayyana Allah ta'ala sababa ihlakihim faqala Allah ta'ala in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun yakni saha Jibrailu alaihi salam bi amrina sayhatan famatu jami'an hadhihi uqubatuhum fid dunya ya hasratan alal ibadi qala ikrimah ya hasratahum ala anfusihim al hasratu syiddatun nadamati. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
نسألك الفتوح والمنوح والرشود توبة النصوح صلاح الجسد والروح. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا يا الله بالعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وما أنزلنا على قومه. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma anzalna ala qaumih, kami tidak menurunkan atas kaumnya Habib yang membangkang, ya, min ba'dihi min jundin minas sama. Allah enggak perlu nurunin bala tentaranya, malaikat-malaikatnya dari langit. Wa ma kunna munzilin, kata Allah, kami enggak perlu nurunin mereka, ya. Ai wa ma anzalna ala qaumi Habib ba'da mautih, setelah Habib An-Najjar dibunuh, ya, oleh kaumnya, ya, disalib, dipentang, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana kata Allah, kami tidak menurunkan jundam minas sama, ya, bala tentara dari langit, pasukan langit nggak diturunin nih, ya, liyuhliku gaumah, untuk memporak-porandakan kampung itu, ya. Kalau diturunin kelar udah, ya. Yang turun malaikat, wah habis. Ma kunna naf'al hadzal amr fi ihlakihim, ya, enggak perlu. Karena aisara indana mimma yazunnun, ya, adalah gampang bagi Allah, mimma yazunnun, daripada yang mereka duga, yang mereka sangka-sangka, wah bakal begini, bakal begini. Enggak, cukup bagi Allah. Summa bayyana Allah Ta'ala sababa ihlakihim, cukup hancurnya mereka. Allah katakan in kanat illa sayhatan, cukup. Pakai suara yang menggelegar, pakai suara teriakan aja, ya. Hebat ya, suara gede banget kali itu, ya, kalau kita pikirin, ya. Sayhatan wahidah fa idahum khamidun, enggak ada yang hidup, mati semuanya. Ya, berarti tuh sayhahnya kayak apa itu? Ya, kenceng banget tuh. Allah gambarkan in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Sekali, enggak dua kali. Dengan pekikannya malaikat, mati semuanya. Coba kalau suara terlalu nyaring banget, pecah gak telinga? Pecah telinga. Ya, coba suara dentuman bom, inti ada di situ tuh. Ya, pecah telinga kita. Makanya ada gendang telinga, bisa keluar darah. Iya kan? Gak kuat. Ini malaikat yang teriak, gak pakai mic lagi. Iya, kita pakai mic, punya suara kita gede gitu kan, gede, kagak. Malaikat nggak pakai mic, cukup, nggak perlu pakai sound system, ya, habis tuh semuanya. Faidahum khamidun, yakni soha Jibril, ya, di mana Jibril teriak bi amrina, atas perintah Allah. Soihatan, sekali doang yang teriak tuh, ya. Ala anfusihim, ya, soihatan famatu jami'an, mereka mati semuanya. Hadhihi ugubatuhum fid dunya, ini adalah siksa mereka di dunia, ya, insyaallah. Ya Allah, ya, serem. Makanya jangan suka bikin Allah marah. Kalau udah Allah marah, ya, kita dengar geledek aja juga nggak sanggup, ya, terus-terusan. Ya hasratan 'alal ibad
Ya hasratan alal ibad. Aduh, rugi, penyesalan yang sangat buat hamba-hamba yang berani membangkang, ya, yang berani-berani ngelawan. Ya hasratan. Qala Ikrimah, ya hasratahum ala anfusihim. Ya. Dikatakan di sini oleh Ikrimah, ya hasratahum, alangkah ruginya mereka, alangkah menyesalnya mereka. Tuh. Apa arti al-hasratu? Syiddatun nadamah. Al-hasrah yaitu syiddatun nadamah, penyesalan yang sangat dalam. Ya, orang kalau nyeselnya nggak dalam-dalam biasa aja. Tapi kalau dia syiddatun nadamah, wah, nyeselnya bukan kepala, nyesel banget. Wa fihi gaulani. Nah, di dalam kata-kata al-hasrah di sini ada dua pendapat. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, yaqulullahu ta'ala ya hasratan wa nadamatan kainatan 'alal ibadi yaumal qiyamah. Ya. Yang pertama menyatakan bahwa kalimat ya hasratan di sini adalah yaqulullahu ta'ala. Allah berfirman, Allah katakan ya hasratan wa nadamah, alangkah menyesal, alangkah merugi, ya, alal ibadi yaumal qiyamah, buat hamba Allah pada hari kiamat. Kenapa? Hina lam yu'minu birrusuli, karena mereka pada kagak beriman dengan rasul-rasul yang datang kepada mereka. Tuh, kan utusan Allah datang tuh. Ya, Samud, ya kan? Datang tuh utusan Allah melalui Nabi Allah Isa, pada kagak mau terima. Bahkan mereka mengejek, bahkan mereka berani memukul segala macam. Nah, kata Allah, ya hasratan wa nadamah, rugi mereka. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, wasaniha annahu gaulul halikin. Kalimat ya hasratan alal ibad ini adalah, ya, perkataan orang-orang yang celaka, ya. Tuh, jadi ucapan mereka pada teriak mereka, ya hasratan alal ibad, nyesal. Nah, kenapa? Pas mereka melihat azab yang Allah turunkan kepada mereka, mereka teriak, ya hasratan alal. Wa qala Abul Aliyah, Abul Aliyah mengatakan, lamma ayana ahlul madinatil azaba, ketika orang-orang kampung, penduduk negeri, mereka menyaksikan langsung azab yang Allah turunin melalui pekikan teriakan malaikat Jibril. Galu, mereka bilang begini, ya hasratan alal ibad, aduh rugi hamba-hamba Allah. Siapa mereka? Yakni rusulas salasata, yang dimaksud di sini adalah rasul-rasul yang tiga yang datang. Bihaitsu lam yu'minu bihim, di mana orang-orang kampung mereka kagak mau beriman, mereka kagak mau percaya. Tuh, rugi. Kapan ruginya? Fatamannaul imana hina lam yanfa'hum, di mana mereka berharap menjadi orang yang beriman, tapi udah nggak ada manfaat keinginan mereka sama sekali. Tuh, ya, kenapa? Ya, mereka udah mati, mereka udah pada teriak, udah nyesal. Kemarin kemana? Tuh, kemarin kemana? Masih ada, nggak mau beriman, ya kan? Sekarang udah pada mati baru teriak-teriak, ya hasratan alal ibad, ya, masya Allah. Wagila al-Arab tagulu, orang-orang Arab, ya, mengatakan ya hasratan, ya ajaban. Kalimat ya hasratan mereka katakan ya ajaban ala tariqil mubalaghah, dalam bentuk kalimat mubalaghah. Kalau udah dikatakan ya ajaban,
Kalau orang ngomong begini, waduh, nyesel inti, ampe geleng-geleng kepala, ya, saking tuh, ya, nyeselnya dalam banget. Ya ajaban, aneh bin ajaib, nyesel inti. Kalimatnya ditekenin banget, pakai geleng-geleng kepala, kan begitu tuh. Rugi inti. Tuh, ya. Kalau udah pakai kalimat ya ajaban. Wan nadamatu indahum bimakna at-tanbih. Tuh. Wan nadamah indahum bimakna at-tanbih. Kalimat an-nadamah menurut, ya, pendapat orang-orang Arab, apa artinya? At-tanbih, diingetin. Kalimat ya hasratan, diingetin celaka inti, rugi inti. Summa bayyanallahu ta'ala sababal hasrati wan nadamati. Faqala Allah ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sebab kenapa mereka itu menyesal. Kenapa mereka itu menyesal? Faqala Allah ta'ala, Allah jelaskan, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Yang membuat mereka menyesal adalah ketika datang Rasul kepada mereka, illa kanu bihi yastahzi'un. Kerjaan mereka ngeledek melulu. Ya, Rasul datang dibully, Rasul datang diledek, dicaci, dimaki, ya. Ya, toh lihat ya. Ada kebenaran, Rasul datang, aima amanu bih, mereka pada enggak beriman, malah ngeledek, nyakitin. Bal kanu minal mustahzi'ina alaih, bahkan mereka ngeledek terus, nyakitin terus. Oh, ya. Wa yandamuna yaumal qiyamah, nyeselnya pada hari kiamat. Waktu di dunia nggak nyesel. Kalau di dunia dia nyesel, dia tobat, diterima. Tapi nyeselnya udah dari kiamat baru nyesel. Ya, la yanfa'uhum an-nadam, udah nggak manfaat nyesel yang begitu. Ya, sama juga. Ya, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, nyeselnya udah dibalik. Pengen, wah, ya Rob hidupin lagi, ya, Pak akhartani ila ajalin qarib fasadaqo, ane pengen sedekah, tapi sedekahnya nungguin mati dulu baru mau sedekah. Kemarin hidup bakhil, wa akum minas shalihin, pengen jadi orang saleh, nggak masuk penyesalan begitu. Sampai juga ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin, orang kafir teriak-teriak pengen jadi orang Islam. Kapan? Udah di dalam neraka jahanam baru pada teriak pengen jadi orang Islam. Ya kagak ada manfaatnya. Tuh, ya. Makanya alhamdulillah kita mudah-mudahan kita dikasih istiqomah terus. Ya. Yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna. Allah tegur mereka. Ya, nyesel udah mati, nyesel udah di kuburan, nyesel tuh masih di masih di pedati nyesel, enak ya, masih di kebun nanas nyesel, asik gitu ya. Ini nyeselnya udah di kober, ya, udah di kuburan baru nyesel. Nah Allah tegur nih, inti nggak sadar. Alam yarau kam ahlakna, tahu gak inti? Ya. Berapa banyak kata Allah yang udah kami matiin, ya, qablahum, sebelum mereka, sebelum inti ini dulu udah ada yang mati tuh. Minal qurun, dari beberapa generasi pertama, generasi kedua, generasi inti lihat, ya, inti perhatiin dong. Alam yarau kama ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim
la yarjun. Ada yang balik lagi enggak? Allah itu yang ditegur sama Allah. Ada yang balik lagi? Engkong ente, ya, udah berapa ganti, berapa periode? Periode pertama, periode kedua, periode ketiga. Ada yang balik gak? Ditantang sama Allah. Annahum ilaihim la yarji'un. Ya, annahum ilaihim la yarji'un. Kali ada yang balik lagi gitu. Ayo, ada yang balik lagi gak? Engkong ente, kan ente tahu tuh. Dulu nih kampung di sini, sejarahnya. Berapa banyak yang hidup di sini? Udah kagak balik? Gak balik lagi. Tuh, ya. Karena mereka nggak percaya ame hari kematian. Mereka nggak percaya. Allah ingetin, ente kan punya engkong, punya Injil, punya cerita-cerita orang-orang dulu, di mana kami udah matikan mereka. Mereka kagak ada yang pulang lagi. Tuh, di sini dikatakan alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun, yakni alam yukhbar ahlu Makkah. Apakah penduduk Mekah belum dengar kabarnya? Enggak dikabarin, enggak dikasih tahu. Bagaimana penduduk dulu mereka dari generasi ke generasi udah pada pulang, enggak ada yang balik. Kalau kita alhamdulillah meyakini kematian, alhamdulillah. Kita tahu dulu di sini berapa orang yang ada di mushola Ar-Raudhah yang udah kagak balik lagi. Ingat dari guru-guru kita yang ngajar, udah pulang rahmatullah. Kita tinggal bakal nyusul. Ya Allah, di samping kita ada tuh kuburan tuh. Di belakang ada kuburan. Ini kan udah jelas. Perjalanan hidup menuju kematian. Makanya al-hayat thariqul maut. Hidup itu menuju mati, nggak ada cerita hidup menuju panjang umur, kagak. Ya, hidup menuju kematian, nggak ada cerita bakalan semuanya, ya kan? Nah di sini terangkan mana itu? Wal kurun, apa arti kurun? Kurun itu artinya ahlu kulli asrin. Oh, dari masa ke masa, penduduk yang dulu tuh ahlu kulli asrin. Dulu masa zaman Jepang, zaman Belanda, zaman PKI, itu kan namanya kulli asrin. Tuh masa-masa dulu, zaman Sriwijaya, zaman apa lagi tuh? Kerajaan-kerajaan, terus dari zaman ke zaman namanya kurun. Tuh, makanya kita suka ngomong tuh dalam kurun waktu, gitu kan? Tuh, bahasa Arab tuh kurun. Kurun itu masa. Tuh, waktu bahasa Arab juga. Tuh, makanya bahasa Arab udah jadi bahasa Indonesia. Tuh, kurun, waktu, abad itu bahasa apa itu? Bahasa Arab. Tapi udah zaman bahasa apa itu? Zaman bahasa Arab. Tuh, ya. Masya Allah bahasa zaman, ya. Ya Allah, ya. Terus, ya. Daya. Summu bidzalika, kenapa disebut dengan kurun? Liktiranihim fil wujud, karena berkesinambungan mereka dari masa ke masa di dalam, ya, keberadaan mereka. Nyambung tuh. Tuh dulu engkongnya, habis engkong bapaknya, terus jadi tuh tasalsul. Kalau orang bilang tasalsul, ada mata rantainya tuh. Makanya ada orang punya nasab gak? Nasab tuh. Bin ini, bin anu, bin ini, bin anu, bin ini, bin anu, terus, ya. Kalau bisa sampai Nabi Adam inti. Wow, ngurus semuanya hebat. Kita, ya. Kalau kita nggak bisa, ya bingung, ya. Kalau habaib tuh kejaga tuh bin ini sampai Nabi besar Muhammad. Oh, ya. Sampai Rasulullah. Kalau kita baru 4 aja udah cabut deh kan. Ayo bin Nabi inti. Usub inti bin Nabi berapa itu? 3 doang kan, sampai ke sana nggak tahu lagi kan? Nggak tahu. Ustaz Yusuf bin Toha bin apa lagi? Bin Mahmud bin apa lagi? Bin Ahmad. Udah habis deh. Oh sampai bin Ahmad doang kan udah kelar ya kan? Nggak ketemu lagi. Ujung-ujungnya bintitan. Habis kita nggak tahu ya Betawi gitu, habis gitu bang deh, iya kan? Kalau mereka udah, kalau habaib udah jelas, emang udah dijaga sama Allah. Ya,
terus sampai Nabi Muhammad. Ya udah lain itu ya. Inna nahnu nazzalna dzikra itu udah dijaga, dipelihara. Terus annahum aitilkal quruna, mereka itu generasi-generasi sesudah mereka, ilaihim la yarjiun, enggak ada yang balik lagi ke rumah mereka, enggak ada yang balik lagi ke kampungnya. Udah tinggal cerita. Ya Allah balik semuanya. Ya Allah engkong kita abah kita ya daripada pulang rahmatullah, ya tinggal cerita doangan. Tuh pitung balik gak? Kagak, tinggal ceritanya doangan. Tahu dia kan? Pitung GI kita nggak tahu ceritanya. Dibalik masa ke masa gitu, ya kan? Kullu asrin, ya al-qurun ila yarji'un ila dunya. Afala ya'tabiruna minhu. Tidaklah mereka mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Kan Nabi bilang begitu, kafa bil mauti wa idha, ya. Jadi ibrah pelajaran. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdharun. Kata Allah semuanya enggak ada yang enggak balik, pasti balik. Ladaina datang semuanya. Muhdharun hadir. Semuanya bakal datang dipanggil sama Allah. Ya Allah, wa in kullun, enggak ada melainkan semuanya bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai wa ma kullun illa jami'un ladaina muhdharun. Ya Allah, semuanya bakal pulang. Tuh. Ya Allah. Nah ini harus kita benar-benar pahamin nih. Kalau udah baca kalimat wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Ya Allah. Muhdharun. Makanya orang meninggal namanya muhtadir. Orang yang bakal ketemu sama Allah. Iya, ya Allah. Bakal pulang kita semuanya. Ya. Wa in quri'at bi takhfif. Kata-kata in dibacanya dengan takhfif tanpa tasydid, dibacanya wa in. Ya. Ya, takunu in bimakna qad. Ya. Ini punya artinya qad. Oh, qad. Apa arti qad? Benar-benar. Ya, enggak main-main nih. Yakni in kullu makhluqin yujma' yaumal qiyamah fi hadratina, bahwasanya semuanya makhluk secara keseluruhan bakal dikumpulin di hadapan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita semuanya bakal balik. Makanya konsepnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata-kata wa inna ilaihi rajiun berarti kita semuanya dipanggil sama Allah balik. Rajiun, balik inti, balik semuanya. Ya, enggak ada yang kagak mau. Ya, enggak ada yang enggak mau. Ini enggak kagak. Walaupun inti pakai impusan tetap aja mood juga ya Allah, ya. Enggak ada ceritanya, selesai udah. Walaupun kita bawa ke rumah sakit mana juga. Ya, giran mati, ya mati. Ya Allah. Usaha boleh aja, namanya orang usaha ya kan, boleh aja. Tapi mati milik Allah. Asbabul maut mutanawwi'ah wal maut wahid. Sebab-sebab mati banyak, tapi tetap yang namanya mati satu, kudu selesai. Pokoknya roh lewat, maut gitu aja. Wa nujazihi ala amali. Dan nanti setelah mereka kumpul semuanya, kata Allah, di situ baru kami akan kasih pembalasan ala amalihi, atas perbuatan amalnya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ya Allah, baik balasannya baik, dosa balasannya azab. Ya udah ya. Dua-duanya pokoknya dapat. Kita hidup di dunia pasti dapat deh. Tergantung dapat enak apa kagak, tergantung udah gimana pribadi kita deh. Siapa yang beramal benar-benar takut, ngeri, ya udah dia akan berusaha untuk jadi orang baik gitu. Ya, tapi kalau yang di dunia ini macam-macam, ya silahkan aja nih. Kama qala alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad,
Ma min ahadin illa wa yukallimu rabbuh yaumal qiyamah. Tidak ada seorang melainkan nanti Allah bakal panggil. Dipanggil sama Allah, kita pengen diinterview sama Allah. Wah Allah, ya dipanggil kita, maju inti. Ya Allah, ada orang dipanggil ke polisian. Ya Allah, ya berita acara. Wah Allah, berapa jam? Lama. Ditanya semuanya, lihat pertanyaannya, macam-macam deh. Dibongkar benar-benar. Nih kasus, masya Allah. Begitu aja nggak enak. Bagaimana kasus di hadapan Allah? Kita punya kasus di hadapan Allah. Waduh, kalau main polisi, maaf, pengacara ada gak? Ada pengacara yang belain kita, ngasih tahu, ngomongnya begini Pak, ntar kalau ditanya jawabnya begini, jangan ao-ao, ya kan? Jawab yang benar begini. Oh begitu, kalau ditanya begini jawabannya begini, kalau begini, kasih tahu. Ya sehingga enggak terjerat pasal yang lain. Oh begitu, iya. Ame Allah enggak ada cerita. Pengacaranya ditanya. Ya pengacaranya ditanya, advokatnya ditanya. Advokat bingung, ya kan? Enggak ada cerita. Oh ya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Hakim yang mana yang mau bertarung sama Allah udah enggak sanggup. Terus di sini katakan walaisa bainahu bainallahi tarjuman. Udah enggak ada lagi staf ahli yang bakal ngebelain kita. Udah kagak ada lagi penterjemah. Enggak penting. Kalau sekarang harus penting, harus ada pengacara yang bakal ngebelain kita, ngedukung kita. Nanti di hadapan Allah bicara masing-masing. Enggak ada urusan. Ustadznya gagu. Dulu waktu dunia nggak ada cerita. Di hadapan Allah nggak ada bicara gagu-gagu. Ya. Mau gagu mau gaga yang budak semuanya sama sama Allah, dibongkar-bongkarin semuanya, ya kan? Oh, udah ada cerita. Udah nggak ada. Laisa lahum tarjuman, nggak ada lagi. Ya Allah. Ya. Karena Allah nanti semuanya udah paham semuanya. Nggak ada. Mau orang barat, mau orang mana, pada ngerti semuanya sama Allah. Ya. Oh, Allah ngerti. Ini orang Inggris gimana Ustaz? Udah urusan Allah bukan urusan ente, kan? Mau orang Amerika, mau orang apa, bahasa Allah dialeknya lebih. Oh, Allah ngerti bahasa apa aja. Hebat ya Allah ya. Oh, hebat. Oh, makanya kata Allah apaan? Wa min ayatihi anwa'u alsinatikum wa alwanikum. Tuh di situ Allah tuh. Di antara kebesaran Allah, ente punya bahasa dibeda-bedain sama Allah. Berapa bahasa coba? Kita Indonesia aja pusing kali gitu. Ini bahasa Indonesia, bahasa daerahnya berapa banyak? Oh, ngerti juga kagak kita. Coba kalau lagi ngomong, aneh waktu ke Madura datang, ya Allah orang Madura enak dia ngomong ini, kita tinggal dengerin kagak paham-paham. Ya, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa ini subhanallah. Allah tuh yang bikin tuh. Yang bikin siapa? Allah yang bikin. Bahasa Jawa ada yang beda, kan? Jawa Solo. Ya, lain lagi. Jawa Tegal ya. Tekanannya beda ya. Ajib-ajib ya, Masya Allah ya. Betawi aja beda-beda. Betawi kita ini, coba Betawi sono, pinggiran. Lain lagi bahasanya. Mampang beda lagi. Ya, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Masya Allah bahasa subhanallah. Ya. Terus wa yukallimu rabbuh yaumal qiyamah wa laysa bainahu wa bainallahi tarjuman. Fa yanzuru dzalikal abdi yaminan syamilan, ketika dipanggil nengok ini hamba, nengok kanan, nengok kiri, fala yara illa ma qaddam min amali, dia enggak ngelihat kecuali amal yang dia pernah kerjain. Dilihat. Dia nengok kanan, nengok kiri enggak ada apa-apa, yang dilihat hanya amalnya. Ya Allah. Wah, kacau nih. Merah melulu, ya Allah, ya. Wa yanzur tilqa'a rahmi, tilqa'a wajhi, dia lihat di hadapannya, fala yara illa nar, tidak dia lihat melainkan api yang udah berkobar-kobar. Kan kita begitu. Pokoknya yang sukses, yang bisa jawab aman, yang nggak bisa nyemplung, itu aja ya Rabbana. Fa fi dzalikal waqti
Nah, dalam kondisi seperti itu, kata baginda Nabi Muhammad, yus'al an khamsati asya'a. Ditanya ini hamba 5 macam. Pertama, yus'al minhu fima afnaita umrak. Umur inti berapa tahun? 60 ya Rob, 70 ya Rob. Buat apa aja? Ya Allah, buat apa aja umur inti? 70 tahun. Bongkar sama Allah. Wallah, banyakkan ngopinya. Gawe melulu. Emang tukang gawe, tukang ngobrol melulu. Mana tahajudnya? Wa minal lailinya mana? Aqimis shalah diduluki syamsi ila ghasaqil lailnya mana 5 waktu? Enggak. Wa mimma razaqnahum yunfiqunnya mana? Agak ada. Teh malaikat nongkrong mulu. Ya Allah, habis deh taban urusan yang begini, umur panjang nggak ada nilainya, naudzubillah. Kali ada. Yang kedua ditanya apa? Fima ablait syababak. Allah kasih umur 15 inti, badan inti kuat. Sampai umur menjelang 50 dikasih kekuatan oleh Allah. Fima ablait syababak, masa muda inti buat apa? Ya Rob, nggak ada. Buat taat, lihat bakal ditanya. Makanya untung kenapa Allah kasih masa muda adalah kekuatan untuk apa? Buat taat. Rajulun syabun nasya'a fi ibadatillah. Remaja, anak muda yang hidupnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lahu zillun yauma la zilla illa zilluh. Wasalis, yang ketiga, kata baginda Nabi Muhammad, min ainak tasabta malak. Inti dapat fulus, sugulan inti apa? Ditanya sama Allah. Inti sugul apaan? Ini ya ditanya sama Allah. Ya, ditanya min ainak tasabta malak. Fulus inti banyak aja. Dari mana? Ya, ketahuan. Kalau tetangga nggak tahu, sohib nggak tahu, Rob ya, ketahuan semuanya deh usahanya. Kasbul halal atau kasbul haram, miara tuyul ketahuan, ya. Ani miara tuyul nih kita, atau ani dapat duit gara-gara masang togel, ketahuan kan? Oh habis, naudzubillah min lalik. Ani bohongin orang, ani kasih pinjaman orang, inti nyari duit dari mana? Ani kasih ini. Ani jadi rentenir ya Rob. Digebukin yang minum-minum gitu ya kan. Minjem-minjemin duit kan banyak tuh begitu tuh. Ahlul riba. Ya. Yang keempat, apa lagi? Fi ayyi syai'in saraftah. Inti udah dapat fulus, terus fulus itu inti kemanain? Ditanya lagi. Ya, kemana inti punya fulus? Kemana inti punya rezeki yang ani kirimin buat inti, kata Allah? Ya, ya Allah. 4 tuh. Yang kelima, ma amilta bima alimta. Inti kan ngaji kan? Kesono kemari raih S1, S2, S3. Ya, berangkat ke sono ngaji pagi sono kemari. Ma amilta. Kira-kira apa aja yang udah inti amalin? Ya, ngaji udah lama. Ya. Kira-kira bagaimana? Inti amalin enggak? Bima alimta, ya. Ma amilta bima alimta. Ditanya, apa aja yang udah inti amalin? Dari ilmu yang inti dapat. Udah baca kitab Ihya, udah baca kitab ini. Apa yang udah diamalin? Ya Rob, masih sembahyang aja dari dulu 5 waktu. Ini belum. Bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah sehingga hidup kita semakin baik, ya, semakin kita bisa amalin insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tandain wa fi haditsin akhara nasallallahu alaihi wasallam. Apaan tuh? Bulanan. Oh, hadirin jamaah sekalian, pengajian bulanan besok di Musala Ar-Raudhah. Ya, berjamaah insyaallah hadir. Siapa? Kiai Haji Ainul Yakin insya Allah. Ya Rabbana tarafna